Aku tampar mulut mantan suamiku dengan istrinya. Saat mencoba pamer jabatan manajer di keluargaku, dia tak tahu kalau aku sebentar lagi akan menjadi CEO di tempatnya ia bekerja. Aku hancurkan karirnya agar dia melarat. Namaku Dewi. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Ayah dan ibuku adalah orang tua yang selalu mendidikku dengan kasih sayang serta mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dengan harta. Mereka adalah pasangan yang selalu bekerja keras. Ayah seorang pegawai negeri yang jujur, sedangkan ibu seorang ibu rumah tangga yang tak pernah lelah mengurus kami. Aku tumbuh menjadi wanita yang penuh semangat, berpendidikan, dan selalu percaya bahwa usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Aku bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi aku memiliki cita-cita tinggi. Sejak duduk di bangku kuliah, aku bercita-cita menjadi wanita mandiri yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Lalu, aku bertemu dengan Rama. Ia adalah pria yang dulu membuatku percaya bahwa cinta sejati itu ada. Dia adalah lelaki penuh perhatian, humoris, dan tampak begitu mencintaiku. Saat pertama kali bertemu, aku merasa dunia seakan lebih indah. Rama bukan hanya sekadar kekasih, tetapi juga sahabat terbaikku. Kami berbagi mimpi dan impian yang sama, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan saling mendukung satu sama lain. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan, akhirnya kami menikah. 5 tahun pernikahan kami berjalan dengan cukup baik. Aku mencintai Rama dengan sepenuh hati, dan aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Meskipun kami tidak hidup dalam kemewahan, kami tetap merasa cukup. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sedangkan Rama pun bekerja di perusahaan lain. Kami saling mendukung satu sama lain dalam meraih impian masing-masing. Aku merasa pernikahan kami sempurna. Aku percaya bahwa Rama adalah pria yang setia, yang akan selalu berada di sisiku dalam suka maupun duka. Namun, ternyata aku salah besar. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Rama sebelum ia berangkat kerja. Sesekali, ia akan menggoda dengan candaan khasnya, membuatku tersenyum meski tubuh terasa lelah. Kami tinggal di rumah kecil hasil tabungan kami berdua. Tidak mewah, tetapi hangat. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan soal seberapa besar rumah yang kami tinggali atau seberapa mahal barang yang kami punya, melainkan tentang bagaimana kami bisa saling menghargai, mendukung, dan bertahan dalam keadaan apapun. Rama dulu adalah pria yang penuh semangat, tak pernah lupa menanyakan bagaimana hariku berjalan. Setiap kali aku merasa lelah dengan pekerjaan, ia selalu hadir dengan pelukan dan kata-kata yang menenangkan. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, ada yang berubah. Entah sejak kapan, aku mulai merasakan ada jarak di antara kami. Rama tak lagi seperti dulu. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku mencoba memahami, mencoba menjadi istri yang pengertian, tetapi hatiku mulai dihantui ketakutan. Perubahan kecil semakin terlihat jelas. Ia tak lagi tertawa saat aku bercanda. Teleponnya selalu berbunyi, dan saat aku mendekat, ia buru-buru mengakhiri panggilan. Saat aku menanyakan siapa yang menelepon, ia hanya menjawab singkat, "Rekan kerja." Aku tidak ingin berprasangka buruk, tetapi firasatku mulai mengganggu. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membahas perubahan sikapnya. "Mas, kenapa belakangan ini Mas selalu sibuk?
Rasanya kita jarang bicara seperti dulu. Tanyaku hati-hati. Ia menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Kerjaan di kantor makin banyak. Dewu, aku lelah. Jawabnya tanpa sedikit pun menatapku. Aku diam, mencoba menelan kekecewaan. Aku tahu ia lelah, tetapi dulu pun ia selalu lelah, dan ia tetap punya waktu untukku. Kini, bahkan saat duduk di sebelahku pun rasanya seperti ada dinding yang tak terlihat. Aku berusaha menepis pikiranku sendiri, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya, sebuah kejadian menghancurkan semua keyakinanku. Hari itu hujan turun dengan deras. Aku pulang lebih awal dari biasanya karena pekerjaanku selesai lebih cepat. Saat tiba di rumah, aku melihat sepatu wanita di depan pintu. Hati kecilku berusaha menyangkal kemungkinan buruk. Tetapi langkah kakiku terasa semakin berat saat aku masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, aku melihat Rama duduk di sofa bersama seorang wanita. Mereka tampak begitu nyaman. Tertawa bersama seolah dunia hanya milik mereka berdua. Wanita itu mengenakan gaun merah, rambut panjangnya tergerai sempurna. Ia tampak cantik, dan yang lebih menyakitkan, ia tampak begitu akrab dengan suamiku. Aku berdiri di ambang pintu, seluruh tubuhku bergetar. Rama baru menyadari kehadiranku ketika aku menghempaskan tas ke lantai. Dewi? Suaranya terdengar panik, tetapi aku tidak peduli. Aku menatapnya tajam, lalu beralih ke wanita itu. Siapa dia, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. Sama sekali tidak terlihat merasa bersalah. Justru ia tampak puas melihat keterkejutanku. Rama terdiam. Hening sejenak. Sebelum akhirnya aku tertawa pahit. Jadi ini alasan Mas berubah? Selama ini aku bertahan. Aku percaya. Tapi ternyata aku hanya istri bodoh yang tidak menyadari bahwa suaminya bermain di belakangnya. Rama bangkit dari sofa, mencoba mendekat, tetapi aku mundur selangkah. Air mataku sudah tidak bisa lagi kubendung. Aku bisa jelaskan, Dewi. Ucapnya terbata. Aku menggeleng, menatapnya dengan tatapan penuh luka. Tidak perlu. Aku sudah melihat semuanya. Aku berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Hujan semakin deras, tetapi aku tidak peduli. Aku berjalan tanpa arah, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan. Hancur. Itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat itu. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menangisi Rama lagi. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Aku akan membuatnya menyesal telah menghancurkan hatiku. Baik. Saya akan melanjutkan cerita sesuai permintaan Anda dan mengembangkannya secara mendetail agar tetap menarik dan membuat pembaca penasaran. Berikut kelanjutan ceritanya. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Aku pergi meninggalkan rumah tanpa membawa apapun selain tas dan sedikit uang di dompet. Aku tidak tahu harus kemana. Hanya berjalan menyusuri trotoar yang basah oleh hujan, membiarkan tubuhku menggigil dalam dingin. Pikiranku kacau. 5 tahun pernikahan. 5 tahun kebersamaan yang aku anggap penuh cinta, ternyata hanya omong kosong. Aku mengorbankan segalanya untuk rumah tangga ini. Aku menahan lelah, menekan ego, berusaha menjadi istri yang baik. Tapi untuk apa? Untuk dikhianati begitu saja? Langkahku terhenti di sebuah taman kecil yang sepi. Aku duduk di bangku kayu yang basah, menengadah ke langit yang masih meneteskan sisa-sisa hujan. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menangis sepuasnya,
Tapi hanya isakan pelan yang keluar. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Nama Rama tertera di layar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lalu tanpa ragu, aku mematikan panggilan itu. Tak perlu lagi ada penjelasan, tak perlu ada kata maaf. Semua sudah jelas. Setelah beberapa menit duduk terpaku, aku mulai sadar bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus menangis di sini. Aku menghapus air mata yang bercampur dengan air hujan di wajahku, lalu berdiri dan berjalan ke arah halte terdekat. Satu-satunya tempat yang terpikir olehku adalah rumah orang tuaku. Aku tidak pernah ingin membuat mereka khawatir. Tapi saat ini aku tidak punya pilihan lain. Aku naik angkot yang lewat, menempuh perjalanan hampir 1 jam sebelum akhirnya sampai di rumah kecil yang penuh kenangan masa kecilku. Aku berdiri di depan pagar, ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk pintu. Tak lama kemudian, ibu membukakan pintu dengan wajah terkejut. "Dewi, kenapa malam-malam begini? Kamu basah kuyup." "Nak," suara ibu dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak bisa menahan air mata lebih lama. Begitu melihat wajah ibu, tangisku pecah. Ibu segera menarikku masuk, memelukku erat tanpa bertanya apapun. Ayah muncul dari dalam kamar, wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama. "Dewi, ada apa?" Aku mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya isakan. Ibu membantuku duduk di sofa, menyelimuti tubuhku yang kedinginan dengan kain tebal. Aku mencoba menarik napas dalam, lalu dengan suara lirih, aku berkata, "Mas Rama selingkuh, Bu?" Ibu dan ayah saling berpandangan. Raut wajah mereka berubah tegang. Ibu menggenggam tanganku erat, sementara ayah menghela napas panjang. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana sikap Rama berubah. Bagaimana aku menahan semuanya sendiri. Bagaimana akhirnya aku memergokinya bersama wanita lain di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untukku. Ayah mengepalkan tangan. "Kurang ajar. Anak itu berani mengkhianatimu." Ibu mencoba menenangkan ayah, meskipun air matanya sendiri menggenang. "Sabar, Pak. Yang penting sekarang Dewi ada di sini. Kita pikirkan apa yang harus dilakukan." Aku hanya diam. Kepalaku terasa berat, tubuhku lelah. Yang ingin kulakukan saat ini hanyalah tidur dan melupakan semuanya. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku. Kamar yang dulu kutinggalkan setelah menikah, kini kembali menjadi tempat perlindunganku. Aku memeluk bantal erat, membiarkan air mata terakhir jatuh sebelum akhirnya aku terlelap. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan kosong. Matahari sudah tinggi, tapi aku tidak ingin bangun. Aku ingin tetap di sini, di tempat yang tidak mengingatkanku pada Rama. Namun, hidup harus terus berjalan. Aku bangkit, mencuci muka, dan keluar dari kamar. Ibu sudah menyiapkan sarapan di meja. "Dewi, makan dulu, Nak," katanya lembut. Aku mengangguk pelan dan duduk di meja makan. Ayah duduk di seberangku, menatapku dengan ekspresi serius. "Apa yang mau kamu lakukan sekarang?" tanyanya. Aku terdiam. Aku belum memikirkan itu. Aku meninggalkan rumah tanpa membawa apapun, termasuk dokumen-dokumen penting. Aku tidak bisa kembali ke sana, tidak bisa melihat wajah Rama lagi. Ibu seolah bisa membaca pikiranku. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Ini rumahmu juga." Aku mengangguk. Aku bersyukur masih memiliki mereka. Tanpa mereka, aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan.
Hari-hari berlalu, aku mencoba menyibukkan diri. Aku kembali bekerja, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi luka itu masih ada. Setiap kali aku mendengar nama Rama, hatiku terasa sakit. Setiap kali aku melihat pasangan suami istri di jalan, aku merasa hampa. Hingga suatu hari, aku menerima surat cerai dari Rama. Tanpa kata-kata panjang, hanya lembaran kertas yang menyatakan bahwa pernikahan kami telah berakhir. Aku menatap kertas itu lama, lalu dengan tangan gemetar, aku menandatanganinya. Selesai. Aku bukan lagi istrinya. Aku ingin marah, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi untuk apa? Aku hanya membuang napas panjang, lalu merobek lembaran salinan itu menjadi beberapa bagian sebelum membuangnya ke tempat sampah. Sekarang, aku bebas. Tapi kebebasan ini datang dengan luka yang masih menganga. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus bangkit, harus lebih kuat. Aku mulai bekerja lebih keras. Aku mengambil proyek-proyek tambahan, menghadiri seminar bisnis, memperluas jaringan. Aku belajar banyak hal baru, meningkatkan kemampuanku. Setiap malam, aku membaca buku-buku bisnis, belajar tentang strategi kepemimpinan. Aku tidak ingin hanya menjadi seorang karyawan. Aku ingin lebih dari itu. Tahun-tahun berlalu, dan aku berhasil. Aku mendapatkan promosi demi promosi, hingga akhirnya aku diangkat menjadi direktur di perusahaan tempatku bekerja. Aku tidak hanya bertahan, aku berkembang. Lalu, suatu hari, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Rama melamar pekerjaan di kantorku. Aku menatap berkas lamarannya lama, membaca setiap detail informasi yang tertera di sana. Ada rasa puas yang menjalar di dadaku. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku, wanita yang dulu ia tinggalkan, kini adalah orang yang memegang kendali. Aku tersenyum tipis. Ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan membuatnya menyesal. Dan panjangkan durasi, dengan mempertahankan alur cerita agar tetap stabil dan runtut. Aku menyandarkan tubuh di kursi, menatap berkas lamaran kerja yang baru saja kuterima. Nama itu, nama yang dulu begitu akrab di hatiku, kini tertulis rapi di lembaran resmi perusahaan. Rama Adiputra. Tanganku mencengkeram dokumen itu erat. Aku menahan gelak tawa yang hampir lolos. Dunia ini ternyata benar-benar lucu. Lelaki yang dulu meninggalkanku demi wanita lain, kini berada di posisi tak berdaya, mencoba mencari nafkah di bawah perusahaanku. Aku meletakkan dokumen itu di meja, mengambil secangkir kopi, lalu menyeruputnya perlahan. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengannya. Sejak aku menandatangani surat cerai itu, aku berjanji tidak akan melihatnya lagi, tidak akan mencari tahu kehidupannya. Tapi kini, tanpa aku usahakan, dia datang dengan sendirinya. Aku menekan tombol interkom di mejaku. Sekretaris pribadiku, Liana, segera menjawab. Ya, Bu Dewi. Jadwalkan wawancara untuk kandidat yang bernama Rama Adiputra. Aku ingin menemuinya langsung. Suaraku terdengar tegas. Baik, Bu. Saya akan atur jadwalnya besok pukul 10 pagi. Aku menutup interkom, lalu kembali menatap tumpukan berkas. Aku harus bersikap profesional. Ini bukan tentang balas dendam, bukan hanya tentang masa lalu. Tapi aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Apa yang membuatnya berada di titik ini? Mengapa ia melamar kerja di perusahaan ini? Keesokan paginya,
Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Aku mengenakan setelan formal berwarna hitam, rambutku disanggul rapi, riasanku sederhana tapi elegan. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Pukul 10 tepat, ada ketukan di pintu ruanganku. "Masuk," kataku dengan nada datar. Pintu terbuka perlahan, dan di sanalah dia berdiri. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dia tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi segar seperti dulu. Ada gurat lelah di matanya. Tubuhnya tampak lebih kurus. Dia mengenakan kemeja biru tua yang terlihat agak lusuh. Dasinya sedikit miring, seolah dipasang terburu-buru. Matanya membelalak ketika melihatku duduk di kursi CEO. Aku bisa melihat keterkejutan yang jelas di wajahnya. "Silakan duduk, Bapak Rama," kataku sambil menunjuk kursi di depanku. Dia menelan ludah, lalu berjalan pelan ke kursi tersebut. Tangannya mengepal di atas pangkuannya, seperti orang yang berusaha menyembunyikan kegugupan. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya tajam. "Jadi, Anda melamar pekerjaan di perusahaan ini?" Dia mengangguk pelan. "Iya, saya tidak tahu kalau aku adalah CEO-nya?" potongku. "Ya, aku yakin kamu tidak tahu." Hening. Aku menikmati keheningan itu, membiarkannya bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kepalanya saat ini. Apakah dia menyesal? Apakah dia malu? Aku tidak menyangka. Suaranya lirih. "Tidak menyangka bahwa wanita yang dulu kamu campakkan kini berada di atasmu." Aku tersenyum tipis. "Dunia memang kecil, Rama." Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku membuka berkas lamarannya, berpura-pura membaca dengan saksama meskipun aku sudah menghafalnya semalam. "Jadi, kamu ingin melamar posisi manajer divisi pemasaran?" "Ya." Suaranya terdengar ragu. Aku mengangguk pelan. "Kenapa memilih perusahaan ini?" Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. "Perusahaan tempatku bekerja sebelumnya bangkrut. Aku kehilangan pekerjaan, dan aku butuh pekerjaan baru." Aku menaikkan alis. "Perusahaan yang bangkrut itu milikmu sendiri?" Dia tampak tersentak. Aku tahu aku menebak dengan tepat. "Iya," jawabnya akhirnya. "Setelah kita bercerai, aku memutuskan membuka usaha sendiri. Awalnya berjalan baik, tapi beberapa tahun terakhir situasi ekonomi sulit, aku kehilangan banyak klien, dan akhirnya tidak bisa bertahan." Aku mengetukkan jariku di atas meja. Aku bisa membaca semua yang tersirat di balik kata-katanya. Dulu dia meninggalkanku, memilih wanita lain, mungkin dengan harapan hidupnya akan lebih baik. Tapi sekarang, dia kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Aku ingin tertawa, tapi aku menahannya. "Apa istrimu tidak bekerja?" tanyaku dengan nada datar. Aku melihat rahangnya mengeras. "Kami sudah tidak bersama lagi." Kali ini, aku benar-benar ingin tertawa. Tapi aku tetap menjaga ekspresi netral. Aku bersandar ke kursi, menatapnya lama. "Jadi, sekarang kamu mencari pekerjaan untuk bertahan hidup?" Dia tidak menjawab. Tapi dari caranya menggenggam tangannya sendiri, aku tahu itu adalah kebenaran. Aku menutup berkas lamarannya, lalu bersandar di kursi dengan santai. "Kualifikasimu cukup baik. Tapi aku belum yakin apakah kamu pantas mendapatkan posisi ini." Dia menatapku dengan sorot mata cemas.
Aku bersedia bekerja keras. Aku tidak akan mengecewakan perusahaan ini. Aku tersenyum dingin. Begitu? Dia mengangguk cepat. Aku berpikir sejenak, lalu mengambil pulpen dan menuliskan sesuatu di atas kertas. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, tapi bukan sebagai manajer. Dia tampak bingung. Maksudnya? Aku menatapnya tajam. Kamu akan mulai dari bawah, sebagai office boy. Dia terkejut. Tapi aku memiliki pengalaman sebagai manajer pemasaran. Aku tahu, potongku. Tapi di perusahaan ini, aku tidak memberikan posisi tinggi pada seseorang yang tidak bisa membuktikan loyalitas dan kerja kerasnya. Dia terdiam. Wajahnya memerah. Mungkin karena marah atau malu, atau mungkin keduanya. Aku memberimu pilihan, lanjutku. Terima posisi ini, atau pergi dari sini tanpa apapun. Aku bisa melihat perang batin di matanya. Harga dirinya pasti menjerit saat ini. Tapi akhirnya, setelah beberapa detik yang panjang, dia mengangguk pelan. Baik, aku akan menerimanya. Aku tersenyum puas. Bagus. Mulai besok, kamu bekerja di bawah supervisi tim kebersihan. Jangan datang terlambat. Dia berdiri perlahan, lalu membungkukkan sedikit tubuhnya. Terima kasih. Aku mengangguk, lalu melihatnya berjalan keluar dari ruanganku dengan langkah berat. Begitu pintu tertutup, aku menghembuskan napas panjang. Ada perasaan puas dalam hatiku. Tapi ini baru permulaan. Aku belum selesai dengannya. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Ada sensasi aneh yang menggelitik dadaku. Perpaduan antara kepuasan dan amarah yang selama ini kupendam. Ini baru permulaan. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa bertahan di bawah kekuasaanku. Hari itu berlalu dengan cepat. Namun pikiranku terus tertuju pada satu hal. Besok akan menjadi awal dari pembalasan yang sudah lama kutunggu. Aku ingin melihat bagaimana seorang Rama yang dulu sombong dan angkuh kini terpaksa tunduk dalam keterpurukan. Pagi itu aku sengaja datang lebih awal ke kantor. Aku ingin memastikan sendiri bahwa mantan suamiku benar-benar hadir dan menjalankan tugasnya. Dari jendela kantorku yang luas, aku bisa melihat aktivitas di lobi bawah. Dan di sanalah dia, Rama, berdiri dengan seragam office boy berwarna abu-abu. Aku hampir tidak bisa menahan tawa saat melihatnya berdiri kikuk di sudut ruangan, menghadap seorang supervisor kebersihan yang sedang memberinya arahan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak sedikit berantakan. Tangannya tampak canggung saat memegang alat pel. Dulu, dia selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal dan sepatu mengkilap. Dia selalu berjalan dengan percaya diri, membusungkan dada di hadapanku, menganggap dirinya lebih unggul. Tapi sekarang, dia hanyalah seorang pegawai kebersihan biasa yang harus membersihkan lantai tempat orang lain berlalu lalang. Aku mengamati dari kejauhan saat dia mulai bekerja. Langkahnya kaku, dan dari cara dia menggerakkan alat pel, aku bisa melihat betapa ia merasa terhina. Sempurna. Sekitar 1 jam kemudian, aku sengaja turun ke lobi dengan beberapa lembar dokumen di tangan. Aku berjalan santai melewati Rama yang sedang mengepel lantai dekat pintu masuk. Lantai ini belum bersih. Kataku dingin sambil berhenti di depannya. Dia menoleh, menatapku sejenak sebelum menundukkan kepala. Saya akan membersihkannya lagi, Bu, jawabnya pelan. Aku melipat tangan di dada. Pastikan kamu melakukannya dengan benar. Aku tidak mau ada noda sedikit pun di sini. Dia mengangguk,
lalu kembali mengepel lantai dengan lebih teliti. Aku bisa merasakan tatapan para karyawan lain yang kebingungan melihat CEO mereka berbicara dengan seorang office boy yang terlihat begitu mengenalnya. Beberapa pegawai mulai berbisik-bisik. Aku tahu mereka pasti penasaran mengapa aku begitu memperhatikan seorang pegawai kebersihan baru. Aku berbalik dan berjalan pergi. Tapi aku bisa merasakan tatapan Rama yang masih tertuju padaku. Tatapan yang dulu penuh keangkuhan, kini berubah menjadi kepasrahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Aku sengaja selalu melewati area tempatnya bekerja, mencari celah untuk memberinya tugas tambahan, memastikan dia benar-benar merasakan betapa rendahnya posisinya sekarang. Aku sengaja memanggilnya untuk hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu. Rama, ambilkan aku kopi di pantry. Rama, bersihkan meja di ruang meeting. Rama, pastikan kaca jendela di lantai ini tidak ada setitik debu pun. Dia tidak pernah membantah. Dia hanya mengangguk dan melakukan semua perintahku. Meskipun aku bisa melihat sorot matanya yang penuh dengan penyesalan dan amarah yang ditahannya rapat-rapat. Sampai suatu hari, aku sengaja mengadakan rapat dengan semua manajer dan kepala divisi di ruang meeting utama. Aku tahu Rama pasti akan berada di sekitar area tersebut untuk membersihkan ruangan setelah rapat selesai. Saat rapat selesai dan para petinggi perusahaan mulai beranjak keluar, aku melihat Rama berdiri di sudut ruangan, menunggu semua orang pergi agar dia bisa mulai bekerja. Aku melangkah mendekatinya. Rama, meja ini masih berantakan. Bersihkan sekarang, kataku dengan suara cukup keras agar semua orang yang masih di sekitar ruangan bisa mendengar. Beberapa kepala menoleh ke arahnya, lalu saling berbisik. Dia menggenggam kain lap di tangannya dengan erat, seakan menahan sesuatu dalam dirinya. Baik, Bu, jawabnya pelan. Aku bisa merasakan ketegangannya. Aku tahu dia ingin marah, tapi dia tidak bisa. Dia butuh pekerjaan ini. Dia tidak punya pilihan. Aku duduk di kursi kepala meja rapat dan memperhatikannya membersihkan meja dengan ekspresi puas. Sesekali aku melirik para manajer yang masih berdiri di pintu, melihat mereka menatap dengan bingung. Mungkin bertanya-tanya mengapa seorang pegawai kebersihan diperlakukan seperti ini oleh CEO mereka. Aku ingin semua orang tahu. Aku ingin dia merasa malu. Aku ingin dia merasakan kehinaan yang dulu dia timpakan padaku. Sampai akhirnya, dia tak tahan lagi. Rama berhenti menyeka meja dan menatapku tajam. "Kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya rendah, tapi penuh dengan emosi. Aku menyilangkan kaki, menatapnya balik dengan santai. "Melakukan apa? Kamu tahu maksudku?" Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. "Aku hanya memastikan setiap pegawaiku bekerja dengan baik. Apa itu salah?" Tatapan matanya penuh dengan kemarahan yang tertahan. Dia ingin melawan, tapi dia tahu dia tidak bisa. Aku berdiri perlahan, mendekatinya, lalu menepuk bahunya pelan. "Jangan pernah lupa siapa yang sekarang berkuasa, Rama." Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkannya berdiri membatu di sana. Aku tidak akan berhenti sampai dia benar-benar hancur. Aku kembali ke ruanganku dengan senyum yang masih tertinggal di bibir. Tapi di dalam hati, aku tahu ini belum cukup. Rama harus benar-benar merasakan betapa kehancuran yang dia timpakan padaku dulu kini kembali menghantamnya berkali lipat lebih keras. Aku ingin dia jatuh lebih dalam, sampai dia tidak bisa lagi membanggakan diri. Hari itu berlalu, dan aku sengaja mengatur jadwalku agar lebih sering turun ke lapangan. Aku ingin melihat langsung bagaimana Rama menjalankan tugasnya sebagai seorang office boy.
Aku ingin memastikan bahwa dia tidak pernah merasa nyaman di tempat ini. Pagi berikutnya, aku sengaja mengadakan inspeksi kecil di beberapa ruangan kantor. Ini bukan sesuatu yang biasa kulakukan, dan aku tahu para karyawan pasti akan terkejut. Tapi bagiku, ini adalah cara lain untuk membuat Rama semakin terpojok. Saat aku melewati pantry, aku melihatnya sedang mencuci gelas-gelas bekas rapat. Tangannya tampak kaku, dan dari wajahnya, aku tahu dia merasa diawasi. Aku melangkah mendekat dan berdiri di sampingnya. Pastikan semua gelas ini bersih. Rama, aku tidak mau ada noda sedikit pun. Ucapku dengan nada tenang, tapi menusuk. Dia mengangguk tanpa menoleh. Iya, Bu. Aku mengambil satu gelas dari rak dan mengangkatnya ke bawah cahaya lampu. Masih ada bekas noda kopi di sini. Aku meletakkan gelas itu kembali ke wastafel. Cuci lagi. Rama menghela napas pelan dan mulai mencuci ulang gelas itu. Lebih teliti kali ini. Aku menatapnya lama, menunggu reaksi lain darinya, tapi dia tetap diam. Aku bersandar di meja pantry sambil menyilangkan tangan. Lucu, ya? Gumamku. Sengaja membuat suaraku cukup keras agar dia bisa mendengar. Dulu kamu yang sering meremehkan orang lain. Sekarang kamu harus mencuci gelas orang-orang yang dulu mungkin kamu anggap tidak ada apa-apanya. Kali ini dia berhenti. Tangannya mencengkeram erat pinggiran wastafel. Lalu dia menoleh perlahan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tersenyum tipis. Aku hanya memastikan semua karyawan bekerja dengan baik. Dia menatapku tajam, lalu kembali mencuci gelasnya tanpa berkata apa-apa. Aku tahu dia ingin marah. Aku tahu dia ingin berteriak, atau bahkan melempar sesuatu ke arahku. Tapi dia tidak bisa. Dia terjebak dalam keadaan yang sama seperti dulu aku terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan bersamanya. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin menikmati posisiku. Aku sengaja mengadakan pertemuan formal dengan semua kepala divisi, dan setiap kali, aku meminta Rama untuk menyajikan minuman atau membersihkan ruangan setelahnya. Setiap kali dia masuk ruangan rapat dengan nampan di tangan, aku selalu memastikan untuk memanggilnya dengan nada yang cukup keras agar semua orang sadar siapa dia sebenarnya. Rama, pastikan kopiku tidak terlalu manis, kataku saat dia meletakkan cangkir di depanku. Beberapa manajer yang hadir mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Bisik-bisik terdengar. Mereka pasti bertanya-tanya mengapa aku begitu memperhatikan seorang pegawai kebersihan dengan cara seperti ini. Sampai suatu hari, aku akhirnya mendapatkan momen yang benar-benar ingin kulihat. Sore itu, ada rapat besar dengan jajaran direksi. Aku sengaja meminta Rama untuk membersihkan ruangan sebelum dan sesudah rapat. Aku tahu di dalam ruangan ini akan ada banyak orang yang mengenalnya dulu. Mantan kolega, orang-orang yang dulu bekerja dengannya, bahkan beberapa rekan bisnisnya yang mungkin masih mengingatnya sebagai seorang pria dengan jabatan tinggi. Saat rapat hampir selesai, aku melihatnya berdiri di luar ruangan, menunggu instruksi untuk mulai membersihkan. Beberapa orang di dalam sudah mulai menyadari keberadaannya. Bisik-bisik kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Salah satu direktur akhirnya bertanya, "Itu Rama?" Aku berpura-pura terkejut. Oh, iya. Dia sekarang bekerja di sini sebagai office boy. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Rama menunduk, menggenggam kain lap di tangannya dengan erat. Aku menatapnya lama, lalu berdiri dari kursiku. Rama, tolong bersihkan meja ini, ucapku santai, seakan situasi ini tidak berarti apa-apa. Dia tidak bergerak. Dia tetap berdiri di tempatnya.
Ada masalah? Tanyaku. Sengaja menaikkan nada suaraku sedikit agar semakin banyak orang yang memperhatikannya. Rama akhirnya melangkah maju dengan berat hati. Dia mulai mengelap meja di tengah tatapan banyak orang yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku tidak menyangka. Salah satu direktur bergumam pelan. Rama yang dulu bekerja di posisi tinggi, sekarang jadi office boy. Aku tersenyum kecil. Begitulah hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Rama tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di bawah meja setelah selesai membersihkannya. Saat dia hendak berbalik untuk pergi, aku berkata, "Oh, satu lagi. Tolong buang sampahnya juga." Dia terdiam sejenak, lalu meraih kantong sampah di pojok ruangan dengan ekspresi yang begitu sulit dijelaskan. Aku menikmatinya. Aku menikmati setiap detik dari kejatuhannya. Ini masih permulaan. Aku belum selesai. Aku duduk kembali dengan tenang, menikmati tatapan tak percaya dari beberapa orang di ruangan itu. Ada yang tampak kasihan, ada juga yang hanya bisa terdiam. Mungkin masih berusaha memahami bagaimana seseorang seperti Rama bisa jatuh begitu dalam. Saat Rama berjalan keluar membawa kantong sampah, aku melihat pundaknya menegang. Dia pasti menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dia lakukan padaku dulu. Aku tidak bisa melupakan bagaimana dia dan istrinya dulu menertawakanku di depan keluarga besarku, memamerkan kehidupan barunya yang lebih mewah, seolah aku ini hanya seonggok masa lalu yang patut dilupakan. Aku ingat bagaimana dia mengabaikanku saat aku menangis dan memohon sedikit saja penjelasan tentang apa salahku. Dan sekarang, dia harus merasakan hal yang sama, atau bahkan lebih buruk. Malamnya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Apa kamu puas sekarang?" Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Aku tahu itu dari Rama. Aku tersenyum sinis sebelum membalas. Belum. Ini baru permulaan. Tidak ada balasan setelah itu. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih pagi dari biasanya. Aku ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Di lobi, aku melihat Rama tengah berdiri di depan meja resepsionis. Wajahnya terlihat tegang. "Rama." Aku memanggilnya lantang, cukup keras agar beberapa karyawan lain menoleh. Dia menegang seketika, lalu berbalik dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Iya, Bu." Aku melangkah mendekatinya dengan ekspresi dingin. Aku ingin kantor direksi dalam keadaan rapi sebelum jam 8. Pastikan lantainya bersih, meja-mejanya tidak berdebu, dan kursi-kursinya tertata dengan baik. Dia menunduk, nyaris tak mampu menyembunyikan kemarahannya. "Baik." Aku memperhatikannya berjalan dengan langkah berat menuju lift. Aku tahu harga dirinya terluka parah. Aku sengaja mengatur jadwal rapat direksi pagi itu agar Rama sibuk membersihkan kantor sebelum orang-orang masuk. Dan saat dia sedang sibuk mengelap kaca besar di salah satu sisi ruangan, para direksi mulai berdatangan. Aku melihat salah satu dari mereka menatap Rama dengan tatapan heran, lalu berbisik kepada rekannya. "Benarkah itu Rama? Mantan manajer?" Rekan di sebelahnya mengangguk. Aku hampir tidak percaya. Aku duduk di kursiku dengan anggun, membiarkan mereka terus berbicara. Aku ingin Rama mendengar semuanya. Aku ingin dia tahu bahwa orang-orang kini melihatnya sebagai sosok yang jatuh dari tempat paling tinggi ke posisi paling rendah. Dan saat semua orang sudah duduk, aku berdeham pelan. Sengaja menarik perhatian ke arah Rama yang masih berdiri di sudut ruangan. "Rama," panggilku, nada suaraku santai,
tapi menusuk. Dia menoleh. "Iya, Bu. Tolong buatkan kopi untuk semua direksi di sini." Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatapnya dengan mata penuh kemenangan. Aku bisa melihat sorot matanya yang dipenuhi kemarahan. Dulu, saat dia masih menjabat sebagai manajer, dialah yang sering memerintah bawahan. Sekarang, dia yang harus melayani orang-orang yang dulu berada di bawahnya. Dia menundukkan kepala dan berbalik menuju pantry tanpa sepatah kata pun. Seorang direktur berbisik kepada rekannya, "Aku tidak pernah menyangka hidupnya bisa berubah seperti ini." Aku tersenyum kecil. 15 menit kemudian, Rama kembali dengan nampan berisi beberapa cangkir kopi. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan satu persatu cangkir ke meja para direksi. Saat dia sampai di depanku, aku mengambil cangkir kopi yang dihidangkannya. Tapi sebelum dia sempat berbalik, aku sengaja mengerutkan kening. "Apa ini?" tanyaku tajam. Dia menatapku, bingung. "Kopi, Bu." Aku memutar cangkir itu di tanganku, lalu menaruhnya kembali ke meja. "Terlalu pahit." Dia mengepalkan tangannya di samping tubuhnya. "Saya sudah membuatnya sesuai takaran biasa, Bu." Aku tersenyum sinis. "Kamu tahu, Rama, aku tidak suka kopi yang terlalu pahit. Sama seperti aku tidak suka dengan kenangan pahit yang pernah kamu berikan." Ruangan menjadi hening. Semua orang bisa merasakan ketegangan di antara kami. "Kau bisa buat ulang atau berhenti di sini saja," lanjutku dingin. Rama mengertakkan giginya, tapi akhirnya mengambil cangkir itu kembali dan berjalan keluar. Aku menatap punggungnya yang pergi dengan langkah berat. Aku bisa merasakan bahwa batas kesabarannya sudah hampir habis. Tapi itu tidak masalah. Aku ingin dia merasakan apa yang dulu aku rasakan. Perasaan dihancurkan, dikecilkan, dan dipermalukan di depan orang banyak. Ini belum selesai. Aku masih punya banyak cara untuk memastikan dia benar-benar jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Rama kembali dengan cangkir kopi baru di tangannya. Kali ini, dia meletakkannya di hadapanku dengan gerakan lebih kasar, seolah ingin menunjukkan bahwa dia menahan amarahnya. Aku menatapnya sebentar, lalu perlahan mengangkat cangkir itu dan menyeruputnya sedikit. Aku meletakkan kembali cangkirnya ke meja dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Masih kurang pas," ucapku santai. Beberapa direksi saling berpandangan, merasa canggung dengan situasi ini. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Aku ingin dia tahu bahwa ini baru awal dari penderitaannya. "Kamu bisa ulangi lagi atau berhenti," ulangku, menegaskan kata-kataku sebelumnya. Rama menghela napas panjang. Matanya menatap tajam ke arahku, penuh emosi yang dia tahan. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, dan kedua tangannya mengepal. Aku tahu, dia berada di ambang batas kesabarannya. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dengan gerakan cepat, dia mengambil cangkir itu dan melangkah pergi. Aku tersenyum kecil. Bagus. Aku ingin dia merasa tidak berdaya. Setelah rapat selesai, aku sengaja berjalan melewati pantry. Dari balik kaca, aku bisa melihat Rama berdiri di sana. Kedua tangannya mencengkeram meja dengan kuat. Wajahnya tegang, nafasnya berat. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. "Kenapa? Tidak kuat?" tanyaku pelan, tapi penuh sindiran. Dia menegakkan tubuhnya, lalu menatapku tajam. "Apa ini semua rencanamu sejak awal?" Aku tersenyum kecil. "Rencana?" Aku berpura-pura berpikir sejenak.
Aku hanya memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan orang lain dulu. Ingat saat kamu berdiri di hadapan keluargaku dan menertawakanku bersama istri barumu?" Dia menggertakkan giginya. "Jadi ini balas dendammu?" Aku menyilangkan tangan di depan dada. "Sebut saja begitu." Dia tertawa kecil. Tapi aku bisa melihat bahwa itu tawa yang dipaksakan. "Aku tidak menyangka kamu bisa berubah sejauh ini. Aku ingat Dewi yang dulu, wanita yang selalu sabar, yang selalu memaafkan." Aku mendekat selangkah. "Dewi yang dulu sudah mati, Rama. Dia mati sejak kamu mengkhianatinya." Untuk pertama kalinya, aku melihat mata Rama melemah. Dia menelan ludah, seolah kata-kataku menusuknya tepat di dada. Tapi aku tidak berhenti di sana. Aku melanjutkan, "Dan sekarang, aku adalah wanita yang lebih kuat. Wanita yang tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja tanpa merasakan bagaimana rasanya dihancurkan." Dia terdiam. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berbalik menuju pintu. Tapi sebelum aku keluar, aku berkata tanpa menoleh, "Bersiaplah, Rama. Aku belum selesai denganmu." Aku meninggalkannya di sana, dengan sejuta emosi yang pasti berkecamuk dalam dirinya. Aku tahu, Rama bukan tipe pria yang akan diam begitu saja. Tapi itu yang aku tunggu. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi semuanya. Dendamku masih jauh dari selesai. Ini baru permulaan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin menikmati bagaimana hidup Rama perlahan-lahan runtuh. Setiap kali aku melihatnya berjalan di koridor kantor dengan seragam birunya, membawa alat pel seperti seorang pekerja rendahan, aku merasakan kepuasan yang tidak bisa dijelaskan. Aku sengaja memberinya tugas-tugas paling berat, memastikan dia tidak punya waktu untuk sekadar menghela napas dengan tenang. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan harga diri, bagaimana rasanya diinjak oleh seseorang yang dulu pernah dia remehkan. Tapi yang paling membuatku puas adalah perubahan dalam tatapan mata orang-orang di kantor ini. Mereka yang dulu menghormatinya sebagai seorang manajer, kini hanya menatapnya dengan kasihan atau bahkan tak peduli sama sekali. Rama bukan siapa-siapa lagi. Hingga suatu sore, aku sedang duduk di ruanganku ketika seorang pegawai mengetuk pintu. "Bu, Pak Rama pingsan di pantry." Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Panggil ambulans." Aku berjalan menuju pantry, di mana beberapa karyawan sudah mengerumuni tubuh Rama yang tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku berjongkok di sampingnya, menatapnya dalam diam. Aku tidak tahu apa yang sedang dia rasakan, tapi aku bisa melihat kesedihan di matanya saat dia membuka kelopak matanya perlahan. "Dewi." Suaranya bergetar lemah. Aku tidak menjawab. Aku menyesal. Aku mengernyitkan dahi, tidak menyangka dia akan mengatakannya dalam kondisi seperti ini. "Aku menghancurkanmu dulu." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pantas mendapatkan ini semua." Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan dalam sorot matanya. Tapi yang kulihat hanya kepedihan, penyesalan. Ambulans datang, dan mereka segera membawanya ke rumah sakit. Aku kembali ke ruanganku. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku tidak merasa puas. Malamnya, aku duduk di apartemenku, menatap keluar jendela dengan pikiran yang penuh. Aku telah mendapatkan balas dendamku. Aku telah membuat Rama menderita. Tapi mengapa dadaku terasa sesak? Mengapa aku tidak merasa lega? Aku memejamkan mata, mencoba memahami perasaan ini. Dendam memang telah terlunasi,
Tapi aku tidak menyangka akan ada kehampaan yang menyertainya. Beberapa hari setelah Rama pingsan di pantry, kabar tentang kondisinya menyebar dengan cepat di kantor. Aku sengaja tidak mengunjungi rumah sakit, tidak ingin menunjukkan sedikit pun kepedulian. Namun, aku tetap meminta laporan dari HRD mengenai situasinya. Ternyata, Rama mengalami tekanan mental yang parah. Dia bukan hanya kehilangan pekerjaannya sebagai manajer, tetapi juga kehilangan harga dirinya di hadapan semua orang. Tekanan itu semakin menghimpitnya, membuat tubuhnya semakin lemah dan pikirannya kacau. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi di rumah tangganya. Beberapa hari setelah dia keluar dari rumah sakit, aku mendapat kabar bahwa istrinya, wanita yang dulu menjadi penyebab kehancuran rumah tanggaku, kini mulai merasakan dampak dari kejatuhan Rama. Kehidupan mewah yang dulu mereka banggakan perlahan-lahan menghilang. Mobil mereka disita oleh leasing karena Rama tak sanggup lagi membayar cicilannya. Rumah yang mereka tempati mulai penuh dengan tagihan. Aku mendengar dari seorang rekan lama bahwa istri Rama mulai sering mengamuk di rumah, berteriak-teriak menyalahkan Rama karena semua penderitaan yang mereka alami. Aku menyeringai mendengar kabar itu. Tak lama kemudian, aku mendengar kabar bahwa wanita itu akhirnya meninggalkan Rama. Dia pergi dengan seorang pria kaya yang lebih mampu memenuhi kebutuhannya. Rama, yang kini tak memiliki apa-apa lagi, hanya bisa meratapi hidupnya dalam kehancuran. Hingga suatu hari, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, aku melihat sosok familiar duduk di pinggir jalan dekat sebuah warung kecil. Ram. Dia duduk dengan pakaian lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh kelelahan. Di sampingnya, ada sebotol air mineral setengah kosong dan sebungkus nasi bungkus yang bahkan belum disentuh. Aku memarkir mobilku di seberang jalan dan menatapnya dari jauh. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya seperti ini. Rama yang dulu begitu sombong, begitu percaya diri dengan kehidupannya, kini tak lebih dari seorang pria yang kehilangan segalanya. Aku turun dari mobil dan melangkah mendekatinya. Dia mengangkat wajahnya, matanya melebar saat melihatku. Dewi. Suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku sudah kehilangan semuanya, katanya dengan suara parau. Istriku meninggalkanku, rumahku disita, aku bahkan tidak punya tempat untuk pulang. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Bukankah ini yang kamu pilih, Rama? Dia menunduk, bahunya bergetar. Aku bodoh, aku buta karena keserakahan. Aku mengkhianati wanita yang paling mencintaiku. Aku menghela napas pelan, tapi tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Aku menyesal, sangat menyesal, Dewi. Suaranya bergetar. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, tapi penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Rama. Luka yang kau tinggalkan padaku terlalu dalam. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku mengerti. Katanya lirih. Aku pantas menerima semua ini. Aku menarik napas dalam. Aku sudah mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Aku telah membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya dihancurkan. Kini, Rama tak lebih dari bayangan dari dirinya yang dulu. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Hari-hari terus berlalu, dan hidupku semakin membaik. Setelah melewati begitu banyak cobaan, aku merasa semakin kuat. Karierku terus menanjak, dan aku hampir mencapai posisi yang selama ini aku impikan.
CEO perusahaan yang dulu menjadi tempatku bekerja sebagai karyawan biasa. Semua yang aku lakukan bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi lebih dari yang mereka kira. Namun, dalam perjalanan menuju puncak itu, aku masih tidak bisa menahan perasaan sesekali memikirkan Rama dan istrinya. Meskipun aku sudah mendapatkan balas dendam yang pantas, aku tak bisa menutup mata bahwa mereka masih menderita. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa puas atau bahagia dengan penderitaan mereka. Aku hanya merasa kosong. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap keluar jendela yang besar. Kota terlihat sibuk dan hidup, sementara hatiku terasa hampa. Tiba-tiba, aku teringat kata-kata Rama waktu itu. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku memejamkan mata, mencoba menyelami perasaan itu. Pada akhirnya, apa yang aku inginkan? Kemenangan? Keadilan? Atau mungkin penutupan dari luka lama yang tak kunjung sembuh? Disinilah aku sekarang, berdiri di puncak kesuksesan. Namun hati ini tetap terasa sepi. Aku tidak ingin lagi melihat Rama menderita, karena pada dasarnya, aku sudah tahu apa yang dia rasakan. Aku bergegas keluar dari kantor, memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu menjadi rumahku bersama Rama. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan manis dan pahit. Rumah yang kini kosong, dihuni oleh kenangan dan penyesalan yang tak pernah hilang. Saat aku tiba, aku melihat Rama berdiri di depan rumah itu. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya tampak lelah dan penuh penyesalan. Rama, panggilku pelan. Dia menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan mataku. Aku bisa melihat betapa dalam penyesalannya. Apa yang kamu cari di sini? Tanyaku dengan lembut. Walaupun aku tahu jawaban yang akan dia beri. Rama menghela napas panjang, kemudian melangkah mendekat. Aku tahu aku tak punya hak lagi untuk meminta maaf. Tapi, Dewi, aku ingin kau tahu bahwa aku akan terus hidup dengan penyesalan ini sampai akhir hidupku. Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Aku menatapnya, merasa hati ini tak bisa lagi dipenuhi oleh kebencian atau amarah. Aku sudah memaafkanmu, Rama, jawabku pelan. Dia terkejut. Tapi kenapa? Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Karena aku tidak ingin hidupku dipenuhi dengan kebencian. Aku sudah mendapatkan yang pantas aku dapatkan. Aku sudah belajar banyak dari kesalahanmu, dan aku tahu aku lebih kuat sekarang. Rama terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku akan pergi dari sini, Dewi. Aku akan pergi jauh, karena aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk perlahan. Kehidupan kita akan terus berjalan, Rama. Dan aku ingin kamu tahu, aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam dirimu, meski itu harus dimulai dari penyesalanmu. Aku berjalan pergi, meninggalkan rumah yang dulu menjadi saksi perjalanan hidup kami. Tapi kali ini, aku tidak merasa hampa. Aku merasa lega. Dewi yang dulu mungkin telah mati, tapi Dewi yang sekarang adalah wanita yang tahu bagaimana cara mengampuni, bagaimana cara melepaskan dan melangkah ke depan. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan hidupku. Masih ada banyak hal yang harus aku capai, dan aku akan terus maju. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Bagi siapa saja yang sedang berjuang untuk bangkit, ingatlah bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menghargai diri sendiri dan tidak terjebak dalam masa lalu. Penyesalan bisa menjadi pelajaran,
Tapi jangan biarkan itu menjadi beban yang menghancurkanmu. Bangkitlah, dan teruslah berjalan menuju impianmu. Seperti aku yang telah menemukan kembali jalanku. Semoga kamu yang membaca kisah ini mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari diri kita sendiri, bukan dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Selalu ingat bahwa dalam setiap penderitaan, ada pelajaran berharga yang bisa membuat kita lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Salam hangat, Dewi.